Sehingga Pak Gubernur memberikan hadiah untuk mendirikan LPD dengan awal modalnya 2 juta. Kita ingin untuk memberikan satu hadiah bagi nasabah berupa 1 unit mobil bagi pemenang gitu. Loyalitas nasabah semakin bertambah gitu. Apalagi kita meningkatkan teknologi informasi. Om Swastiastu. Halo Sobat Cerdas, berjumpa lagi di YouTube channel baliportalnews.tv, tentunya di Portal Time. Hari ini kita akan membahas terkait dengan lembaga keuangan milik desa adat, yaitu LPD atau Lembaga Perkreditan Desa. Dan saat ini Widya sudah berada di depan LPD Desa Adat Kesiman. Kita akan masuk dan tanya-tanya lebih lanjut terkait LPD Desa Adat Kesiman. Ingin tahu seperti apa? Yuk masuk. Dengan siapa? Dengan Dek Lina dari JR LPD Kesiman, ya. Baik Sobat Cerdas, kita sudah masuk nih ke dalam LPD Desa Adat Kesiman. Wah, suasana masih baru ya Mbak Lina ya? Ya, betul sekali. Kebetulan ini baru gedung baru. Ya. Sudah berapa lama berdiri? Berdiri dari tahun 1991. Kita LPD Kesiman. Cuman gedungnya yang baru kemarin 25 Juli Mas. Pindah ke sini ya? Ya, baru sekali. Pindah ke sini 3 Agustus. Iya. Dan itu boleh saya tanyakan itu terkait LPD di sana? Iya, boleh sekali. Ayo kita antar dengan Bapak Kepala. Swastiastu. Nggih. Pak Wayan, perkenalkan dulu, kita sambil jalan Pak ya. Mari deh. Yang dia saking dari Portal Time. Oh ya. Jadi mau tanya-tanya sedikit nih tentang LPD Desa Adat Kesiman. Terima kasih. Ya. Selain gedung yang baru, ternyata ada terobosan baru juga ya Pak ya dari LPD Desa Adat Kesiman, yaitu ATM tanpa kartu. Oh ya. Nanti kita akan segera ke sana dan saya mau tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan terobosan baru tersebut. Tapi sebelum itu, sahabat cerdas, kita akan saksikan dulu cuplikan berikut ini. Seperti kita ketahui bersama, LPD Desa Adat Kesiman merupakan salah satu LPD terbaik di Bali dan di Kota Denpasar. Hal tersebut dari segi asetnya per Juni 2020 sudah mencapai 306 miliar rupiah. LPD yang berlokasi di Jalan Waribang Denpasar ini dengan berbagai jasa dan layanan unggulannya setiap tahun terus berkembang positif. Bahkan keberadaan LPD Desa Adat Kesiman sudah dirasakan masyarakatnya, terutama untuk pembangunan di desa. Di usia ke-29 tahun, pada tahun ini LPD Desa Adat Kesiman telah melakukan hal yang luar biasa. LPD ini kini memiliki bangunan gedung baru yang megah dan representatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, untuk mengoptimalkan pelayanan berbasis pada IT, LPD Desa Adat Kesiman juga telah meluncurkan ATM tanpa kartu atau cardless, dilakukan langsung oleh Wali Kota Denpasar. Nah, untuk mengetahui perkembangan dan berbagai layanan LPD Desa Adat Kesiman lebih jauh, kita simak obrolan langsung dengan Kepala LPD Desa Adat Kesiman, Wayan Rayun, bersama Widya. Pak Wayan, boleh saya tahu di mana lokasinya ATM-nya? Mari deh, silakan.
ATM kita yang baru. Boleh diceritakan nih untuk sahabat cerdas terkait dengan ATM tanpa kartu ini, Pak? Ya, jadi ATM tanpa kartu ini merupakan program yang terbaru dari LPD Kesiman. Ini merupakan satu hal yang bagus bagi nasabah karena dalam virus COVID ini masyarakat kita langsung menarik tabungan non tunai di dalam di dalam ruangan ATM LPD, karena nantinya setiap hari Minggu di luar jam kerja, hari libur, kita tetap memberikan pelayanan kepada nasabah, sehingga ini manfaatnya bagi kita, bagi LPD. Tanpa ada pelayanan teknis, dia langsung menarik uangnya lewat ATM LPD. Praktis sekali, Pak ya? Iya. Tanpa kartu. Tanpa kartu ya. Berarti dengan mobile phone ya? Dengan mobile, dengan HP, Android bisa. Ya. Pak Wayan, kalau awal mula nih tercetusnya ide untuk memunculkan ATM tanpa kartu itu bagaimana, Pak? Karena kita melihat keinginan masyarakat kita, nasabah kita, pada jam-jam sibuk mungkin dia masih ada kerja, sehingga kadangkala setelah jam mengasuh banyak masyarakat kita datang ke LPD, sehingga muncullah ide supaya nanti di luar jam kerja, di luar jam kerja hari Minggu dan hari libur, kita dapat memanfaatkan pelayanan kepada nasabah. Kita ingin membuka ATM LPD, awalnya demikian deh. Nah, sehingga dari kegiatan-kegiatan itu akan memperlancar arus penarikan dana dari nasabah, sehingga nasabah kita merasa puas gitu. Inilah salah satu pelayanan kita, tujuan kita memberikan pelayanan yang puas. Dengan pelayanan yang puas muncul rasa memiliki daripada nasabah kita, karena nasabah kita adalah masyarakat kita gitu. Ya, kepercayaan. Muncullah kepercayaan semakin tinggi gitu. Transaksi semakin banyak gitu. Oke, berarti ini bukanya kalau di ATM tanpa kartu ini bisa setiap hari, Pak ya? Tidak hanya di jam kerja saja? Setiap hari. Jadi tergantung kepada nasabah, keinginan nasabah, apakah hari Minggu, hari libur, malam hari, bisa menarik gitu. Kalau untuk bagi nasabah nih yang ingin memiliki ATM ini, itu bagaimana? Jadi untuk bisa memiliki program, kita nanti lihat aplikasinya. Kita akan memberikan aplikasi kepada nasabah, ada tugas khusus untuk memberikan program untuk itu. HP-nya kita akan programkan sehingga muncullah program yang terkait dengan aplikasi ATM LPD gitu. Nama aplikasinya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Nama aplikasinya mobile LPD. Itulah yang nanti akan membawa dampak terkait dengan pelayanan kita. Baik, selanjutnya kita akan lihat secara langsung, Pak ya. Silakan deh, silakan deh, buka deh. Ya, silakan. Ini dengan LPD Kesiman, ini dah dengan ATM. Misalkan mobile saya memiliki password tersendiri. Sudah selesai, kita login. Nah, di setiap penarikan pertama kita boleh request. Jadi kita mulai saja lihat request. Kita muncul PIN. Nah, kita langsung masuk ke sini. Andainya nasabah yang lupa dengan nomor rekening, kita langsung masukkan saja sesuai dengan tertera di HP ya. Yang tertera di sini kita masukkan nomornya lihat. Nah, di sini untuk ATM kita baru ada informasi saldo, penarikan dan transfer. Nah, kita coba penarikan dulu ya, Lia ya. Kita coba dengan berapa? Nilai 100 mungkin? Kita tunggu. Ya, ini 100.000 sesuai dengan. Ya. Wah, berat sekali ya. Berarti kita tidak perlu takut untuk kehilangan kartu ya, Mbak Lina. Betul sekali. Ya, terima kasih banyak untuk mobile saja. Penjelasannya. Sama-sama. Ya. Pak Wayan, kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan LPD Kesiman ini. Ya. Bisa, Pak? Mari deh, di atas ya. Ya. Baik Sobat Cerdas, setelah tadi kita melihat ATM tanpa kartu.
Sekarang saya sudah berada di ruang Kepala LPD, tentunya bersama Kepala LPD Desa Adat Kesiman, yaitu Bapak Wayan Rahyun. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Wah, sangat nyaman sekali Pak ya ruangannya. Astungkaro ini. Baik, Pak Wayan boleh ceritakan dong bagaimana sih awal mula berdirinya dari LPD Desa Adat Kesiman ini? Ya, jadi awal berdirinya LPD Kesiman adalah pertama kita harus lomba desa tingkat Provinsi Bali. Kalau sudah lomba desa tingkat 1 Bali, berarti kita sudah memiliki awik-awik. Kalau sudah memiliki awik-awik dan potensi desa memungkinkan, sehingga Pak Gubernur memberikan hadiah untuk mendirikan LPD dengan awal modalnya 2 juta pada tahun 1991. Nah, dengan adanya awik-awik dan diberikan modal awal oleh Pak Gubernur sebesar 2 juta rupiah, kita kelola dengan beberapa staf. Pada waktu itu adalah 4 staf, kepala, tata usaha, dan tabungan gitu. Itu awalnya 1991 kita berdiri gitu. Gimana nih kiat-kiatnya sampai bisa berkembang? Kalau bisa dibilang cukup pesat ya perkembangannya kalau kita lihat sekarang LPD Desa Adat Kesiman ini. Jadi kiat-kiat untuk kita bisa untuk meningkatkan LPD, pertama sudah tentunya kita ingin pertama adalah pegawai, karena besar kecilnya maju mundurnya suatu lembaga keuangan tergantung pada SDM. Jadi SDM kita tanamkan pengertian supaya nanti rasa memiliki tinggi dan juga memberikan satu pelayanan yang bagus bagi nasabah kita, walaupun nasabah kita adalah nasabah masyarakat kita. Sehingga kita ingin meningkatkan peran daripada SDM. Untuk bisa meningkatkan kualitas SDM, mungkin kami tidak akan bisa memberikan perubahan signifikan. Kita mencari tenaga instruktur dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita minta instrukturnya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada nasabah. Jadi otomatis bagaimana cara berhadapan dengan nasabah, bagaimana cara berbicara, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan itu nasabah kita merasa puas. Kemudian untuk gedung baru ini apakah salah satu cara dari LPD Kesiman untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Ya, itulah salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan agar nanti nasabah kita menjadi puas dan juga karyawan khususnya SDM kita ada gairah kerja, semangat kerja, dan juga akan membawa dampak terkait dengan kepuasan nasabah. Nasabah puas sehingga transaksi semakin banyak. Pak Wayan, selain gedung baru dan juga ada program baru yaitu ATM tanpa kartu, kira-kira ada yang baru lagi nggak dari LPD Desa Adat Kesiman ini? Nah, untuk tahun 2001 kita ingin untuk memberikan satu hadiah bagi nasabah berupa 1 unit mobil bagi pemenang gitu. Wah, mobil. Ya, itu rencana kita tahun yang akan datang. Mudah-mudahan nanti dengan adanya hadiah yang begitu cukup signifikan, katakan demikian, ukuran LPD, sehingga akan membawa dampak positif terhadap perkembangan LPD. Ya. Di samping itu perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka peresmian gedung dan launching LPD ATM LPD kemarin itu dilakukan oleh Pak Wakil Wali Kota pada saat kita launching pada tanggal 25 Juli tahun ini gitu. Baik, berarti itu acaranya sekalian Pak ya, launching gedung juga, terus launching ATM tanpa kartu juga. Iya. Dan sekaligus untuk ulang tahunnya. Iya. Jadi Desa Adat Kesiman juga. Jadi pada saat itu tanggal 25 Juli kita satukan kegiatan kita, peresmian gedung, yaitu launching ATM LPD dan juga merayakan hari ulang tahun LPD kita yang ke-29 gitu. Kemudian untuk bentuk kontribusi dari nasabah atau respon dari masyarakat terhadap perkembangan dari LPD Desa Adat Kesiman itu bagaimana Pak? Jadi responnya si masyarakat atau nasabah kita positif.
Karena dia merasakan apa yang kita sudah lakukan, baik ATM, LPD, SMS banking, dan lain sebagainya, apalagi gedung, sehingga dia akan lebih percaya lagi terhadap LPD. Sehingga yang terkait dengan loyalitas nasabah semakin bertambah gitu. Apalagi kita meningkatkan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga si nasabah akan lebih mudah mengakses kondisi laporan kita, tabungannya, deposito, kredit, dan sebagainya, lebih mudah dia mengaksesnya. Selain kemudahan akses, fasilitas apa lagi yang didapatkan dari nasabah dari LPD Desa Adat Kesiman ini? Apa yang sudah kita lakukan, misalnya untuk meyakinkan bahwa uangnya sudah masuk ke LPD, begitu dia nabung, Rp1 katakan demikian, nabung, sehingga di AP-nya sudah ada SMS banking kering, uang Anda sudah masuk di LPD gitu. Sehingga hal itu akan membawa dampak terhadap keyakinan, kepercayaan nasabah. Itulah hal-hal yang positif bagi nasabah, bahwa uangnya yang ditaruh di LPD sudah masuk di catatan LPD, transaksi LPD gitu. Pak Wayan, kalau untuk kinerja sendiri dari LPD Desa Adat Kesiman itu bagaimana? Jadi kinerja LPD Kesiman untuk tahun 2020, karena kita dari LPD Kesiman memiliki 3 desa dinas, 31 banjar, dan juga kurang lebih 5.000 KK. Nah, ini merupakan satu potensi pasar yang positif dalam rangka peningkatan kinerja LPD. Nah, terkait dengan kinerja LPD untuk sampai saat ini sudah tentunya ada peningkatan dalam arti secara kumulatif, bahwa aset kita sekarang sudah sekitar 318 miliar, sedangkan tabungan sekitar 94 miliar, sedangkan deposito sudah 162 miliar, kredit sekitar 187 miliar lebih. Nah, modal kita sampai saat ini sudah kurang lebih sekitar 54 miliar. Nah, keuntungannya, ROA-nya memungkinkan cukup bagus gitu. Iya. Untuk Pak Wayan juga, untuk total nasabah di LPD Desa Adat Kesiman ini berapa orang, Pak? Kalau nasabah, kredit saja sekitar 15.300 orang lebih. Deposito sekitar 2.400 orang lebih. Sedangkan apalagi deposito kredit sekitar 2.400. Jumlah nasabah kita kurang lebih 20.100 orang lebih gitu. Berarti partisipasi masyarakat juga tinggi ya? Iya, jadi partisipasi masyarakat luar biasa, dukungan terhadap LPD kan, karena dia merasa memiliki gitu. Yes. Ya. Kalau di masa pandemi ini kira-kira ada pengaruhnya nggak, Pak, terhadap LPD Desa Adat Kesiman ini? Nah, masa pandemi ini sudah tentunya memang ada pengaruh, tetapi tidak begitu besar. Hanya saja mungkin kita mengambil kebijakan bahwa satu, kita prioritaskan keselamatan kesehatan karyawan, masalah kinerja nomor 2. Yang kedua, kita memberikan satu kebijakan tentang relaksasi, bisa membayar bunga saja, pokoknya tidak, selama 6 bulan gitu. Nah, itulah kebijakan kita, sehingga dengan adanya virus ini, yang kira ada sedikit penurunan dari target semula, tetapi kita bersama Prujuru Desa melakukan evaluasi terhadap rencana kerja kita tahun 2020. Gitu. Ada penurunan rencana kerja. Baik. Untuk selanjutnya, ada nggak sih target khusus atau terobosan baru apa yang akan dilaksanakan dari LPD Desa Adat Kesiman ke depannya? Jadi target khususnya seperti tadi, dalam rangka meningkatkan rasa memiliki dan juga memberikan kepuasan nasabah dan juga loyalitas kepada nasabah,
kita akan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi nanti nasabah merasa senang dan puas, sehingga hal itu akan membawa dampak terkait dengan kemajuan kinerja ke depan gitu. Pak Wayan, bisa disampaikan mungkin harapannya untuk LPD Desa Adat Kesiman ataupun LPD secara umum? Secara umum harapan kita jelas, karena dalam kondisi COVID dan juga dalam era globalisasi, persaingan tidak bisa kita elakkan. Sehingga untuk persaingan ini kita perlu mengatasinya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dan jelas nanti kita ingin pemanfaatan teknologi ini yang menjadi prioritas bagi kami di LPD Kesiman, dan harapan kita seluruh Bali juga demikian. Karena dengan adanya teknologi informasi, pelayanan semakin cepat, semakin mudah, dan juga seperti tadi, masyarakat kita, nasabah kita akan semakin loyal, semakin puas, transaksi semakin bertambah, gitu. Keuntungan dan kinerja akan semakin baik, gitu. Itu yang fokus untuk tahun-tahun yang akan datang. Gitu. Baik, semoga kedepannya LPD Desa Adat Kesiman juga bisa berkembang dan semakin baik lagi, Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Dewi Dia. Baik Sobat Cerdas, itu dia obrolan saya bersama dengan Bapak Wayan Rayun selaku Kepala dari LPD Desa Adat Kesiman. Buat Sobat Cerdas, jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe YouTube channel baliportalnews.tv, dan saksikan terus Portal Time dengan beragam topik cerdas lainnya, tentunya bersama saya Widya. Saya Widya mohon pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.